Halo warga nobar yang belum cukur rambut tapi rajin cukur jam. Oke, apa kabarnya bebuhan pian hari ini? Kembali lagi bersama Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan salah satu film yang diperankan oleh Mamang Jason Statham. Menceritakan tentang mantan napi yang baru saja bebas setelah 7 tahun mendekam di penjara. Dan kini beliau mengincar seorang bos mafia judi ilegal terganas untuk balas dendam. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Revolver. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria gondrong yang dikawal oleh sipir penjara. Nah, kemudian sipir itu mengeluarkan pria tersebut dari tahanan karena hari ini adalah hari dia dibebaskan setelah menjalani masa hukuman selama 7 tahun. Tapi kok wajahnya nggak asing, kayak kenal? Lah, kok ada rambutnya? Pria ini adalah Jack Green yang akhirnya bisa menghirup udara bebas di bawah guyuran hujan. Dan dari pengalaman 7 tahun di penjara ini, Jack mendapat pelajaran bahwa dalam setiap permainan dan penipuan selalu ada lawan dan korban. Tampaknya setelah ini Jack akan membalas orang yang telah menyeretnya ke bui. Apakah benar demikian? Lalu di sebuah kasino mewah, seorang mafia judi bernama Dorothy Macha, atau enaknya sih kita panggil saja dia Samidi, bersama tangan kanannya yaitu French Paul atau Paijo terlihat sedang menunggu kedatangan seseorang. Sementara itu, Jake dan kelompoknya sedang dalam perjalanan menuju suatu tempat. Di sini, saudaranya Jake yang bernama Billy bertanya, apakah kedatangan mereka kali ini adalah langkah yang tepat? Jack pun menjawab bahwa mereka harus membayar hutang yang belum lunas karena inilah yang disebut dengan sebab dan akibat. Entah apa maksud perkataan Jack, Billy pun bingung, saya juga bingung. Begitu mereka sampai di depan gedung kasino, Jake dan kelompoknya pun turun dari mobil. Dari sini diketahui bahwa ternyata Samidi dan kelompoknya adalah musuh bebuyutannya Jake. Setelah itu, staf kasino mengantar Jake dan kelompoknya menuju lantai atas. Tapi saat akan memasuki lift, Jake tampak sedikit ragu. Sepertinya dia memiliki trauma tersendiri dengan lift. Lalu Jake berusaha meyakinkan dirinya sendiri sampai akhirnya bersedia naik lift. I've got to spend the next 2 minutes shaking very tight in here. Setibanya di lantai atas, staf kasino hanya memperbolehkan 2 orang untuk bertemu dengan Samidi, sedangkan sisanya harus menunggu. Akhirnya hanya Jake dan Billy yang diizinkan menemui Samidi. Begitu melihat Jake dan Billy tiba, Samidi langsung mengusir seorang pria yang baru saja bermain dengannya. Di sini, Samidi berlagak kagum dengan keberhasilan Jake yang mampu melewati segala rintangan dalam hidupnya. Samidi juga bertanya tentang maksud kedatangan Jake ke kasinonya serta keuntungan apa yang bisa dia dapatkan dari pertemuan ini. Namun, Jake yang tidak banyak bicara malah mengajak seorang pria bernama Reid yang duduk di sampingnya untuk bermain. Jake pun sengaja kalah dalam permainan tersebut agar Samidi tetap menganggapnya lemah. Untuk itu, Jake membayar Reid dengan sekoper uang. Samidi pun terus-terusan ngoceh sehingga Jake langsung menantangnya bermain biar diam. I'll toss you for everything under your chin. Always a royal winners. I'll take purple. Double or quits. Tak disangka-sangka oleh Samidi, Jake berhasil memenangkan tantangan itu. Jake pun mendapatkan hadiah duit bergepok-gepok, sementara Samidi hanya bisa terdiam kesal karena merasa dipermalukan di depan umum. Dan yang lebih parah, di kasinonya sendiri. Saat Jake hendak pergi dari kasino, tiba-tiba seorang pria gemuk bernama Zack menghadangnya. Tanpa basa-basi, Zack memberikan sebuah kartu nama kepada Jake. Ternyata, Zack sudah memahami bahwa Jake akan menghadapi masalah besar dan karena itu, ia menawarkan bantuan. Sambil berlalu pergi, Jake kepikiran siapa sebenarnya Zack ini. Namun, begitu keluar dari kasino, Jake tiba-tiba merasakan ada yang aneh pada tubuhnya. Hingga beberapa detik kemudian dia pingsan dan terjatuh dari tangga.
Sementara itu, Samidi yang masih kesal karena dikalahkan sekaligus dipermalukan oleh Jake di depan umum, kini mencak-mencak ke Paijo. Samidi lalu memerintahkan Paijo untuk memburu kelompok Jake dengan meminta bantuan seorang pria bernama Shorter. Kembali ke Jake yang jatuh tadi, kini dia langsung dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa dan melakukan pengecekan darah. Tapi untungnya Jake cepat pulih dan segera diperbolehkan pulang. Sesampainya di rumah, tanpa disadari oleh Jake, rumahnya telah dipantau oleh seseorang. Ternyata mata-mata itu adalah Shorter, seorang penembak kelas kakap yang bekerja untuk Samidi. Dalam kejadian ini, rekan-rekannya Jake tewas tertembak, sementara Jake bisa selamat berkat Zack yang datang dengan senjata. Paijo yang mengetahui kegagalan Shorter dalam menjalankan misi pun segera melaporkannya ke Samidi. Mendengar hal tersebut, sontak Samidi sangat marah sekaligus heran. Kok bisa-bisanya Shorter gagal? Sementara di sisi lain, Shorter sendiri juga bingung. Padahal di sepanjang karir menembaknya, ia tidak pernah meleset sedikit pun. Di tempat lain, Zack membawa Jake yang berhasil selamat ke sebuah bar. Di sana, Zack mengenalkan Jake pada seorang anggota gengnya yang bernama Avi. Dalam pertemuan itu, entah bagaimana caranya Avi dan Zack mempunyai hasil pemeriksaan medis Jake. Lalu Avi memberitahu Jake bahwa Jake mengidap penyakit mematikan yang menyerang darah dan organnya. Avi bahkan mengatakan bahwa sisa hidup Jake tinggal 3 hari lagi. Mendengar penjelasan tersebut, Jake hanya terdiam dan termangu sambil membaca berkas pemeriksaan medisnya. Avi mengatakan kalau kali ini mereka menolong Jake secara cuma-cuma. Namun, di dunia ini tidak ada yang gratis. Lalu Avi menawarkan 2 syarat kepada Jake jika ia ingin mendapat pertolongan lagi. Jake yang merasa diperas dan diperalat pun hanya bisa diam sambil ngobrol sama dirinya sendiri. Oh, I'm being grafted. Zack menjelaskan bahwa syarat pertamanya adalah Jake harus memberikan harta yang dia peroleh sekecil apapun itu kepada geng Avi dan Zack. Syarat kedua, Jake harus mematuhi semua perintah Zack tanpa membantah, termasuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Zack kepadanya. Kemudian Avi menambahkan bahwa Jake tidak memiliki banyak waktu. Jika Jake ingin hidup, maka ia harus mengikuti kedua syarat tersebut. Avi juga tahu bahwa Samidi dan anak buahnya sedang memburu Jake sehingga mereka berjanji akan melindunginya. Zack pun memberi Jake waktu 3 jam untuk berpikir. You have 3 hours to decide. Setelah itu, Jake pergi ke rumah sakit tempat dia sebelumnya diperiksa. Begitu sampai, Jake langsung menemui dokter yang menanganinya. Dokter tersebut mengatakan bahwa Jake terkena penyakit darah langka yang mematikan. Jake yang mulai berpikiran negatif sontak tidak percaya pada vonis dokter. Ia malah menuduh dokter tersebut telah bersekongkol dengan Avi dan Zack. Jake lalu menodongkan pistol ke arah si dokter dan bertanya apakah dokter tersebut disuap. Dokter yang ketakutan sampai terkencing-kencing pun menjawab bahwa dia tidak tahu apapun tentang perkataan Jake. Mendengar itu, Jake pun mencoba menenangkan diri dan akhirnya mengurungkan niat untuk menembak sang dokter. Di sisi lain, Shorter kini berada di kediaman Samidi. Ketika Samidi bertanya mengapa Shorter bisa gagal menembak Jake 3 kali berturut-turut, Shorter hanya menjawab bahwa dia sedikit merasa ragu. Samidi yang sudah sangat kesal pun menyuruh Shorter untuk tetap fokus menembak, karena yang dibayar Samidi bukan perasaan Shorter, tapi kemampuannya dalam menembak. Setelah dari rumah sakit, Jake kembali menemui Avi dan Zack. Kali ini, Jake membawa 1 tas berisi uang sesuai dengan syarat pertama yang diberikan kepadanya. Mereka pun akhirnya setuju untuk membantu Jake. Setelah itu, Zack memberikan kunci mobilnya kepada Jake dan mengajaknya melakukan pekerjaan pertama. Don't say a word. Kali ini mereka pergi ke rumah orang yang mau pinjam uang. Dari sini terungkap bahwa Avi dan Zack ternyata adalah rentenir yang kalau berhutang dengan mereka besar bunganya nggak main-main. Setelah selesai dari rumah penghutang, mereka pun kembali pulang.
Dalam perjalanan pulang, Api dan Zack bertanya kepada Jake mengenai Samidi dan apa keterlibatan Jake dengan Samidi. Jake pun menceritakan bahwa Samidi adalah mafia judi yang sangat licik. Samidi juga punya 3 tangan kanan yang sangat kuat, penurut dan ganas, yaitu Three Eddies alias 3 Eddie. Melalui mereka, Samidi menguasai banyak daerah dengan permainan kotor dan mengendalikan para penjudi terhebat. Namun, satu persatu dari mereka tumbang dan karena itulah Samidi meminta Jake untuk bergabung. Pada awalnya, Jake tidak sudi karena ingat dosa. Namun, setelah anak buah Samidi mengancam Billy dan putrinya, Jake pun terpaksa setuju untuk terlibat dalam permainan haram itu. Ketika permainan dimulai, Jake berhasil mengalahkan lawannya, yaitu George. Namun, setelah kalah, George malah menghina ibu Jake seperti keledai. Jake yang tidak terima ibunya dihina pun langsung menembak kaki George. Next thing you know, it's a gunfight. Saat suasana di area permainan semakin rusuh, uang yang ada di meja lenyap begitu saja. Jake pun menjadi kambing hitam atas insiden tersebut dan akhirnya dijebloskan ke penjara selama 7 tahun. Tidak hanya itu, Three Eddies juga mengancam kerabat Jake yang berujung pada kematian istri sepupunya. Jake akhirnya menyadari bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana jahat si Samidi kampret. Beralih ke Samidi dan Paijo yang mendatangi kediaman rekan bisnisnya yang bernama Gold. Namun, Gold sedang pergi dan cuman ada Lily Walker, asisten pribadi Gold beserta ajudannya. Samidi memberitahu Lily bahwa ia membutuhkan perpanjangan waktu karena belum bisa membawa barang haram yang dia cari. Tapi Lily hanya memberikan peringatan bahwa Gold tidak bisa memberikan waktu lebih lama karena di luar sana masih banyak orang yang juga ingin berbisnis dengannya. Mr. Gold doesn't give more time. Di tempat lain, Jake menemui Api dan Zack lalu memberikan 2 tas besar berisi uang. Kemudian sambil main catur, Jake menceritakan kehidupannya di penjara selama 7 tahun, yang mana selama itu dia hanya berkomunikasi dengan 2 orang pria. Pria pertama adalah si ahli catur dan yang kedua adalah ahli menipu. Ketiganya saling berkomunikasi satu sama lain lewat buku dari perpustakaan keliling di penjara. Di dalam buku tersebut, si ahli catur dan si penipu mengajari Jake berbagai macam ilmu melalui kata sandi dan kode tulisan sehingga tidak ketahuan oleh sipir. Bastards knew it used to drive me mad. Head tricksters of the Premier Division. No distractions, nothing to do but think about it. I used to intercept the books because I was sandwiched in between their cells. The formula. I couldn't understand the depth of it. It was time for them to leave the confines of their cell. Jake juga memuji teman-temannya itu yang menurutnya sangat ulung dalam menipu. Mereka punya ambisi besar untuk melakukan aksi penipuan menggunakan sebuah rumus demi memenangkan permainan. Kedua teman napi itu berjanji kepada Jake untuk membantunya. Janji itu pun mereka buktikan dengan cara melarikan diri terlebih dahulu dari penjara. Entah gimana caranya mereka bisa kabur tanpa jejak sampai-sampai kepolisian tidak bisa melacak keberadaan mereka. Lalu 2 tahun setelah teman napinya menghilang, Jake akhirnya bebas dari penjara. Tapi ternyata kedua teman napinya ini tahu tentang keburukan dan kejahatan Jake, bahkan tahu di mana Jake menyimpan uangnya. Mereka pun mencuri semua uang Jake dan meninggalkan pesan agar Jake bermain dengan lawan yang lebih cerdas. Setelah mendengar kisah hidup Jake di penjara, Zack lalu menyuruh Jake untuk melakukan misi selanjutnya. Kali ini Jake disuruh pergi ke rumah penghutang yang ternyata adalah seorang nenek-nenek. Ketika Zack meneleponnya, Jake mengatakan bahwa tidak ada barang yang bisa diambil karena di rumah tersebut cuma ada televisi rusak dan seekor anjing. Kemudian Zack pun menyuruh Jake pergi dari rumah si nenek. Tapi sebelum Jake pergi, dia meninggalkan uang yang bisa digunakan oleh nenek itu untuk melunasi hutang. Selanjutnya, Jake berpindah ke sebuah kantor yang bernama Horowitz untuk menagih utang. Sementara di tempat lain, Avi dan Zack melancarkan misinya untuk mencuri barang haram milik Samidi.
Saat Jake tiba, Zack bertanya apa yang didapatkan Jake dari nenek dan Horowitz. Dengan santai, Jake menjawab bahwa dia pulang dengan tangan kosong karena target mereka lagi kismin. Kemudian Zack mengatakan bahwa jika Jake tidak berhasil menyita barang atau menagih hutang, maka Jake lah yang harus membayar. Jake pun tidak masalah kalau harus melunasi hutang mereka. Baik banget nih. Begitu tahu gudang penyimpanan barang haramnya digasak perampok, Samidi pun langsung menyalahkan Paijo dan menyuruhnya untuk mencari kembali barang haram itu bagaimanapun caranya. Paijo lalu mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkannya kembali adalah dengan membelinya dari seorang pria bernama John. Samidi pun setuju dan tanpa buang-buang waktu, Paijo langsung mendatangi markas John. Setelah tiba di markas John, Paijo mencoba menawarkan harga berkali-kali lipat, namun John tak peduli. Di sini Paijo tampak kesulitan tawar-menawar dengan John. Padahal diam-diam kolega John justru bekerja sama dengan Paijo. Hal ini pun diketahui oleh John yang sontak memarahi koleganya itu dan berkata akan melakukan perlawanan terhadap Samidi. Namun, Samidi yang tahu rencana itu pun tidak takut sama sekali, karena yang terpenting baginya adalah barang haram itu. Setelah itu, Paijo memerintahkan salah satu anak buah Samidi untuk bertemu dengan kolega John yang bernama Wong. Mereka pun berencana melakukan transaksi barang haram di sebuah hotel. Di saat yang bersamaan, Jake bersama Avi, Zack, dan seorang wanita bernama Dorin menyelinap ke sebuah kamar hotel. Mereka menyamar menjadi petugas kebersihan lalu beraksi dari sebuah kamar yang berada di antara kamar anak buah Samidi dan kamar Wong. Dengan melubangi dinding antar kamar, mereka lalu menyemprotkan gas tidur yang seketika membuat seluruh orang di kedua kamar mengantuk berat. Setelah mereka semua tertidur, Jake dan kelompoknya segera bergegas ke kamar Wong untuk mengambil barang haram, uang, serta jam tangan Rolex. Talk to me, you motherfucker. Usai misi perampokan sukses, mereka pun kembali ke markas. Di markas, Jake dan Avi bermain catur sambil berbincang tentang strategi permainan. Menurut Jake, dalam setiap permainan dan tipuan selalu ada lawan dan ada korban. Jika mau semakin pintar bermain, maka seharusnya melawan yang lebih pintar. Yang kedua, semakin canggih permainan, maka semakin canggih juga lawan yang dihadapi. Jika lawannya sangat hebat, maka ia akan menempatkan korbannya di area yang bisa ia kendalikan. Semakin luas area, maka semakin mudah dikendalikan. Ketika lawan merasa tertantang, maka kecerdasan dan investasi korbannya dipertanyakan. Keesokan harinya, Jake diajak Avi dan Zack ke kantor Horowitz untuk menagih hutang. Setibanya di sana, Jake tiba-tiba mendapat telepon dari Billy. Dalam percakapan itu, Billy meminta Jake untuk menjauh dari Avi dan Zack karena mereka adalah kaki tangan Sam Gold, yaitu seorang mafia misterius yang tidak pernah menampakkan diri. Mendengar itu, Jake pun sempat terdiam. Get out, Jack, as soon as you can. They've stepped on Gold's toes and he wouldn't touch them. Gold? Yeah. Get out of there. Get out of there. Setelah ditelepon Billy, Jake segera masuk ke dalam kantor Horowitz. Di sini terlihat Zack yang mengancam seorang kakek dengan pistol. Zack kemudian meminta Jake untuk menembak salah satu karyawan Horowitz. Namun, Jake menolaknya. Mereka lalu membujuk Jake dengan mengatakan kalau Jake tidak perlu menembak sampai tewas, cukup melukai untuk memeras. Tapi Jake tetap tidak mau melakukannya. Saat Avi mendekat, Jake pun mengarahkan pistol ke arah Avi. Namun ternyata pistol yang diberikan Zack tidak ada pelurunya. Sementara Avi justru memegang pistol yang masih aktif. You can't do that, Jake.
Setelah sadar dari pingsan, Jake pergi ke rumah Billy karena khawatir dengan kondisi putri Billy. Namun, Billy meyakinkannya agar tidak perlu khawatir. Justru Jake harus mengkhawatirkan kondisi kesehatannya sendiri. Setelah itu, Jake pergi ke dokter untuk kontrol kesehatan. Sungguh mencengangkan, ternyata vonis sebelumnya salah total. Jake pun mulai sadar bahwa semua yang terjadi padanya adalah rekayasa Avi dan Zack untuk melihat bagaimana kekuatan, ketegasan, dan keberaniannya. Hal ini terlihat pada saat Avi menembak karyawan Horowitz yang padahal tembakannya meleset. Uang yang diberikan Jake kepada Avi dan gengnya sebenarnya sudah disumbangkan untuk nenek yang ditemui Jake sebelumnya. Dan ternyata Jake telah dipermainkan oleh Avi dan Zack. Even exists. Sweat and the tears. This is because you, but please think I'm special. The hip hip who f***ing raw. Because we're just monkeys of others. Di sisi lain, Paijo melaporkan hasil investigasinya kepada Samidi, yaitu bahwa seluruh tindakan perampokan barang haram adalah ulahnya si John. Hal ini membuat situasi semakin membingungkan. Namun Samidi tetap menyuruh anak buahnya untuk menangkap Jake terlebih dahulu. Lantas anak buah Samidi pun segera memburu Jake. Meskipun anak buah Samidi lengkap dengan berbagai persenjataan, tapi Jake berhasil lolos. Dan anehnya, salah satu anak buah Samidi justru tewas akibat terkena tembakannya sendiri. Ya, senjata makan tuan. Kemudian malamnya Jake mengunjungi Avi dan Zack. Di situ Avi dan Zack mengungkapkan kebobrokan Jake dan disinilah plot twistnya. Ternyata Jake lah si manipulator ulung yang membuat 3 Eddies bermunculan, yaitu Eddie A, Eddie B, dan Eddie C. Jadi sebelum bekerja dengan Samidi, para Eddie bekerja dengan Jake, di mana Jake memanipulasi mereka dengan janji-janji manis sampai mereka terus-menerus memberi Jake uang. Hingga suatu ketika para Eddie kehabisan uang dan terpaksa berhutang ke Samidi. Tapi Samidi malah tertarik dengan Eddie dan akhirnya mengangkat mereka jadi anak buah. Meski begitu, para Eddie tetap setia kepada Jack. Mereka pun menipu Samidi hingga Samidi meminjamkan uangnya kepada para Eddie. Uang tersebut lalu diberikan kepada Jack. Begitu seterusnya sampai Jack jadi tajir melintir. Jack menikmati uang dari para Eddie, sementara para Eddie berusaha membayar hutang kepada Samidi sampai disiksa. That obscene amount of cash they now owed him. The more they told the truth, the more they suffered. Pada akhirnya, para Eddie tewas di tangan Paijo. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Jack bisa menghancurkan orang hanya dengan kata-kata bijak yang bisa memperdaya korbannya. Sementara itu, di sebuah restoran, Samidi sedang makan malam bersama rekannya didatangi oleh salah satu anak buah yang sebelumnya sempat memburu Jack. Namun anak buah itu tidak mendapatkan hasil apapun. Sontak, Samidi pun jadi kesal. Hingga tiba-tiba Samidi terkena cipratan noda merah akibat peristiwa baku tembak. Anak buahnya pun langsung mengamankan Samidi di lantai. Namun ia melihat seorang wanita pelayan yang tergeletak karena tertembak. Tapi tiba-tiba karena hanya tangannya yang tertembak, Samidi pun selamat. Dan ternyata wanita pelayan tersebut adalah mata-mata suruhan John. Maka Samidi meminta Shorter untuk menghabisi nyawa anak buah John. Tanpa pikir panjang, Shorter langsung mendatangi tempat anak buah John. Selain mengincar nyawa anak buah John, Shorter juga menginginkan nyawa John. He's behind all the pain there ever was. He doesn't even exist.
Di sisi lain, Jake perlahan mulai sadar bahwa Avi dan Zack sebenarnya adalah teman misteriusnya saat di penjara. Namun, pikirannya kembali tidak tenang karena rasa bersalah yang menghantui. Jake menyadari bahwa kasusnya telah melibatkan banyak korban. Setelah itu, Jake pergi ke sebuah yayasan amal anak lalu menyerahkan 2 tas uang dan mengatasnamakannya sebagai Samidi. Real world. Don't let them do this to you, Jake. You wanted answers and they gave you riddles. Yeah, because it hurts him. Pada malam harinya, saat pikirannya masih ruwet, Jake justru mendatangi rumah Samidi karena dia berniat untuk membunuh Samidi dengan pistol. Namun, hati nuraninya tidak tega, sedangkan suara-suara negatif di otak terus menyuruhnya untuk menghabisi nyawa Samidi. What are we doing? It's a gun. Use it! Then you're not a free man. You are I controlled kill you. You killed your friend, shot like a dog. to induce head pain and engage the And enemy. to be feared and respected. Back up. I underestimated your power and your intellect. I want you to... Dan pada akhirnya, Jake mengurungkan niatnya itu dan memilih keluar dari kamar Samidi. Saat Samidi terbangun dan mengetahui bahwa Jake berniat untuk membunuhnya, Samidi pun segera mengejar Jake dengan pistolnya. Begitu Samidi menemukan Jake, ia menodongkan pistolnya ke arah Jake, namun Jake hanya diam tanpa perlawanan. Dia tersenyum kecil sembari terus menatap mata Samidi tanpa berkedip. Samidi yang terguncang mentalnya justru menangis. Dia juga mendadak jadi tidak sanggup menembak Jake, hingga akhirnya Jake pun pergi meninggalkan Samidi begitu saja. Keesokan paginya, Samidi masih terus memikirkan kejadian semalam hingga Paijo memasuki ruangannya dan melaporkan bahwa John bersama koleganya sudah mati. Kini tidak ada lagi penghalang untuk mencari narkoboy. Di sini, Paijo memberikan informasi tentang donasi untuk yayasan anak atas nama Samidi. Selain itu, juga informasi bahwa aksi hilangnya barang haram milik Sam Gold ternyata bukan John yang melakukannya, melainkan adalah Jake. Mendengar hal itu, Samidi sangat marah. Dia segera meminta Paijo untuk memburu Jake, bahkan mengarahkan Paijo untuk mengancam saudara Jake. Samidi juga menyuruh Shorter untuk melakukan ancaman tersebut. Fear me! Go! That's embarrassing. You have an address for his brother. It takes. Take Sorter and an army. If they give any trouble, hurt them. Go! Shouldn't you check first? Bill, hide in that cupboard. Tidak lama setelah itu, Paijo bersama Shorter dan anak buah Samidi tiba di rumah saudara Jake, yaitu Billy. Paijo pun meminta Billy untuk jujur dan memberitahukan di mana keberadaan Jake. Namun, Billy tidak mengetahuinya sehingga Billy pun disiksa oleh Paijo dan anak buahnya. And you'll make the sink. No idea where he is. Ketika Paijo hendak menyiksa putri Billy, tiba-tiba Shorter berubah haluan menghabisi Paijo dan anak buahnya. Karena dia tidak tega melihat anak kecil tak berdosa ikut dilibatkan. Namun, aksi Shorter tidak bertahan lama dan dia pun tertembak oleh anak buah Samidi yang masih hidup. Sementara putri Billy akhirnya diculik oleh anak buah Samidi itu. Di sisi lain, Avi dan Zack mengetahui bahwa putri Billy telah ditawan oleh Samidi. Lantas mereka merencanakan pertemuan dengan Jake dan Samidi dengan membawa barang haram milik Sam Gold. Avi dan Zack menunggu Jake di lobi, sementara pengawal mengantarkan Jake kepada Samidi.
think I'm an evil man. Think I'm an No food here. Jake pun menemui Samidi tanpa persiapan senjata apapun. Di sana, Jake melihat putrinya Billy di samping Samidi tampak menangis ketakutan karena Samidi mengancam akan menembaknya. Jake pun terus menatap Samidi tanpa berkedip, seolah-olah tatapannya menghipnotis Samidi dan mengganggu mentalnya. Akhirnya, bukannya menembak Rachel atau Jack, Samidi justru menembak dirinya sendiri. That he is you. Dan film pun tamat dengan sangat men-Jason Statham-kan. Dari film ini kita belajar kalau terkadang musuh terbesar kita adalah suara di kepala kita sendiri. Jadi tetap waras, tetap waspada, dan jangan sampai tertipu sama rentenir. Oke, segitu dulu dari Mamang Tobi, sang pengangguran profesional. Dan sampai jumpa di video-video seru selanjutnya. Nah, kalau begitu, burung kuntul izin pamit undur diri.